Apa benda ni wey? Ya, Malaysia dan Indonesia sudah berbeda level di tingkat U17. Indonesia menang 4-1 melawan Yaman, sedangkan Malaysia kalah 4-0 melawan Yaman ya. Ini sudah menandakan Indonesia U17 beda level dengan Malaysia U17. Apa benda tu ya? Indonesia menunjukkan kualitasnya dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kata ya, Kusnova sudah boleh ya, sudah boleh telepon FIFA. Oi FIFA, mana nih lagu kebangsaan Indonesia? Macam tu. Luar biasa, Indonesia tunjukkan kualitasnya. Tapi gimana nih menurut korang? Bagus tak Indonesia versus Yaman semalam? Apa benda nih? Sudah level up timnas Indonesia U17. Tapi gimana menurut korang? Tulis pendapat korang di kolom komentar. Kita dah adu peringkatan negara tetangga berjasa kuning. Jangan iri ya, karena King Indo nih bos bisa menang lawan Yaman. Buset dah. Ayo, mau alasan apa lagi? Ayo. Buset dah, udah kagak bisa ngelak guys ya. Udah kagak bisa ngelak bahwa King Indo itu di atas Malaysia. Buset dah nih guys ya. Malaysia dibantai-bantai 4-0. King Indo menang 4-1 lawan Yaman plus masuk ke Pildun. Buset dah, udah ya guys ya, udah gak perlu ngelak lagi ya. Nih guys ya, sama tuh ya, U17 sama ya, sama-sama U17 ya, gak beda kayak kemarin ya. Aduh, please jangan iri dan jangan panas ya. Harusnya gitu sebagai tetangga ngedukung King Indo nanti gitu. Jangan lupa nonton juga ya, nonton King Indo di Pildun. Buset dah, alhamdulillah. Jilat ludah sendiri, Malaysia ngomong begini usai timnas U17 tak terkalahkan di Piala Asia. Timnas Indonesia U17 menggila, tak terkalahkan dan kalahkan Yaman 4-0 di Piala Asia. Timnas Indonesia U17 baru saja menorehkan prestasi gemilang di Piala Asia U17 2025 dengan mengalahkan timnas Yaman dengan skor 4-0. Kemenangan ini tidak hanya memastikan langkah Indonesia ke babak perempat final, tetapi juga menegaskan status tim sebagai salah satu yang tak terkalahkan di turnamen tersebut. Namun, di balik prestasi tersebut, muncul reaksi dari beberapa pihak, termasuk dari Malaysia. Beberapa komentar negatif dilontarkan terkait performa timnas Indonesia U17. Seorang pengamat sepak bola asal Malaysia menanggapi hal ini dengan mengimbau publik untuk berhenti memberikan kritik yang tidak konstruktif. Ia menekankan bahwa terus-menerus membuli timnas Indonesia U17 justru merugikan sepak bola Indonesia sendiri, karena dapat mempengaruhi mental pemain muda yang sedang berkembang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi atas keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Ia berharap tim dapat mencapai 8 besar di turnamen tersebut sebagai langkah strategis menuju Piala Dunia U17. Erick juga mengapresiasi kerja keras pelatih Nova Arianto dan seluruh staf serta pemain yang telah memenuhi target lolos ke Piala Asia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, menilai bahwa pengalaman yang didapat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 akan menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan sepak bola Indonesia di masa mendatang. Ia berharap pengalaman berharga tersebut dapat membuat skuad Garuda Muda semakin kuat. Menpora Dito juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas dukungannya terhadap kemajuan olahraga di tanah air, termasuk penyelenggaraan Piala Dunia U17. Dengan kemenangan atas Yaman dan performa tak terkalahkan di Piala Asia U17 2025, timnas Indonesia U17 menunjukkan bahwa mereka layak dihormati dan diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi tim untuk terus berjuang dan mencapai hasil terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Timnas Indonesia U17 kembali menunjukkan performa luar biasa di Piala Asia U17 2025 dengan meraih kemenangan telak 4-1 atas timnas Yaman. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, pada Senin,
7 April 2025, pukul 22 WIB ini tidak hanya memastikan langkah Indonesia ke babak perempat final, tetapi juga menjamin tiket ke Piala Dunia U17 2025. Perjalanan menuju Piala Asia U17 2025 sebelum mencapai babak final, Timnas Indonesia U17 menjalani perjalanan yang tidak mudah. Pada kualifikasi yang berlangsung di Kuwait, Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 setelah menempati posisi kedua grup G. Hasil imbang 0-0 melawan Australia pada laga terakhir memastikan tiket ke Arab Saudi. Selain Indonesia, tim lain yang lolos antara lain Korea Utara, Afghanistan, Korea Selatan, Thailand, Uzbekistan, Jepang, Australia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Tajikistan. Analisis pertandingan melawan Yaman. Laga melawan Yaman menjadi penentu posisi Indonesia di grup C. Sejak peluit awal dibunyikan, Indonesia menguasai permainan dengan penguasaan bola yang dominan. Gol pertama tercipta pada menit ke-15 melalui skema serangan balik cepat, di mana Zahabi Gholi melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Yaman. Bola net Yaman mencoba bangkit dengan beberapa percobaan serangan. Namun lini pertahanan Indonesia yang digalang oleh Matthew Baker dan Daniel Alfredo tampil solid. Pada menit ke-25, Indonesia menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah umpan silang Gholi ditanduk sempurna oleh Fadli Alberto menjadi gol. Bola net memasuki babak kedua, Indonesia tidak mengendurkan tekanan. Gol ketiga hadir pada menit ke-60, di mana Fadli memanfaatkan umpan silang Fabio Azkairawan untuk mencetak gol. Yaman yang kehilangan momentum tidak mampu mengimbangi permainan cepat Indonesia. Gol keempat tercipta pada menit ke-75 melalui kombinasi 1-2 antara Evandra Florasta dan Zahabi Gholi, diakhiri dengan penyelesaian dingin oleh Gholi. Yaman akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui gol penalti Mohamed Al-Garash pada menit ke-80. Namun, gol tersebut tidak mengubah jalannya pertandingan, dan Indonesia menutup laga dengan kemenangan 4-1. Bola.net 1bola.com 1 pujian dan harapan untuk Timnas U17. Kemenangan ini menuai pujian dari berbagai pihak. Pelatih Timnas U17, Nova Arianto, menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan fokus dalam setiap pertandingan. Anak-anak bermain dengan semangat juang tinggi. Namun, perjalanan masih panjang. Kami harus tetap fokus dan tidak cepat puas, ujar Nova. Gelandang Timnas U17, Evandra Florasta, menambahkan bahwa tim akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan performa. Melawan Yaman, kami akan persiapkan lebih matang karena dalam laga melawan Korea Selatan sedikit kurang maksimal. Kami akan analisis dan perbaiki, ungkap Evandra. Jalan menuju Piala Dunia U17 2025. Piala Asia U17 2025 tidak hanya menjadi ajang bergengsi di Asia, tetapi juga sebagai kualifikasi untuk Piala Dunia U17 2025. 8 tim terbaik dari total 16 peserta akan mendapatkan tiket menuju ajang tersebut. Dengan performa saat ini, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Jadwal pertandingan selanjutnya setelah menghadapi Yaman, Indonesia akan menutup fase grup dengan melawan Afghanistan pada Kamis, 10 April 2025. Kemenangan di laga ini akan memastikan posisi teratas di grup dan memudahkan jalan menuju babak perempat final. Harapan masyarakat dan dukungan penuh masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh kepada Timnas U17. Harapan besar ditumpukan pada generasi muda ini untuk membawa nama harum bangsa